Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah asas negara kita dan bahasa Indonesia ini karya terbesar Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga diklaim Malaysia karena dianggap bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang apa gitu, kurang respon gitu. Kurang respon. Ya, kurang respon. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih. Luar biasa guys ya. Datang ke Indonesia, mereka adalah generasi yang ketiga yang yang awalnya, dan ada yang sudah tak tahu berbahasa India. Tetapi lain pula di Malaysia guys. Di Malaysia walaupun orang Cina, dia tetap ingat lagi bahasa Cina. Walaupun di India, orang India dia tetap ingat bahasa India. Tapi saya tahu di Indonesia memang diutamakan bahasa Indonesia, dan di sini juga sebenarnya di Malaysia. Sebab tu di Malaysia ada sekolah India, ada sekolah Cina, ataupun kalau Malaysia panggil sekolah Tamil lah, SK Tamil, dan di Malaysia ada Chunghua, sekolah Cina, dan sekolah Melayu, sekolah kebangsaan biasalah. Tapi yang saya tahulah, ini yang saya tahu guys, di Indonesia tak ada sekolah-sekolah tu. Satu taraf semua, satu level semua. Semua sekolah kebangsaan. Kau India ke, kau Cina ke, kau Melayu ke, kau Jawa ke, apa ke, semua kau sekolah kebangsaan Indonesia sendiri kan. Tapi di Malaysia berbeza guys. Sebab tu di sini mereka susahlah nak lupa bahasa mereka, sebab mereka pun sekolah di sini ada sekolah Tamil, ada sekolah Chunghua. Memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Ya. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Sebelum mengikuti perayaan Adi, Bermakna mereka ni ada kartu penduduk lah, sebab dia dah pun cakap tadi ya. Mereka tetap orang Indonesia walaupun berbangsa India. Maha Puja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan threading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan threading dan memakai mehandi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan seutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Pakai benang Teknik saja ini ya. bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Dicabut. Tapi buat yang belum terbiasa, sakitnya. teknik ini akan terasa sakit. Betul. Macam saya cakap tadi, sakit tu. Saya cabut satu helai pun sakit guys. Ini cabut sakit. Lalu ada mehandi, melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Kalau di Malaysia panggil inai ya. Mehandi Inai. dipakai oleh para pengantin. Memang betul. Di Malaysia pun ada Little India, di Kuala Lumpur, di Bangsar, dan di Singapura pun ada. Tapi saya tak pernah pergi Singapura lagi guys, Singapura. So saya tak tahu bahagian mana Little Indianya. Tapi di Indonesia terletaknya di Madras, dan kini namanya telah ditukar menjadi Kampung Keling. Dan seperti yang saya katakan tadi guys, kalau di Malaysia kita tak boleh panggil orang tu Keling. Memang orang India memang sangat marah. So kita panggil dia macam biasa je lah. Asalkan jangan panggil Keling, sebab itu macam tak hormat mereka lah. Dan sama juga sepertinya rupanya di Indonesia, tak boleh kita memanggil, tidak manis lah, tidak elok lah kalau kita memanggil mereka Keling. Seperti kita menghina mereka, seperti kita tidak menghormati mereka. So saya rasa macam sebelum ni guys, memang saya tak pernah terfikir ada India yang tinggal di Indonesia. Saya ingatkan di Malaysia je ramai India. Betul, terus terang saya katakan, betul, memang saya tak tahu sebelum ni. Baru saya tahu rupanya di Medan, iaitu di Madras ataupun Kampung Keling,
disitulah Little India terletaknya. InsyaAllah guys, seperti yang saya selalu katakan, jika saya diberikan umur yang panjang, jika saya datang ke Medan, saya ingin untuk pergi ke kampung Madras untuk melihat penduduk-penduduk India di sana. Tapi yang saya paling suka sekali, mereka memang lancar bercakap bahasa Indonesia ya. Memang betul-betul tak ada slang, tak ada, orang kata tak ada pelat, tak ada slang. Bahasa Indonesia mereka lancar. Tapi kalau di Malaysia, walaupun mereka India, tapi mereka ada bahasa India mereka macam bercampur-campur sikit India, bahasa Malaysia mereka. So di sana, di Indonesia tiada sekolah, orang panggil kalau di sini sekolah vernacular. Vernacular ni seperti sekolah lain bangsa. Di Malaysia ada guys, sekolah SK Tamil ataupun SK Chunghua. Lepas kalau orang Melayu, sekolah kebangsaan. Di Malaysia ada macam tu. Tapi di Indonesia tak ada guys. Dia tak ada sekolah vernacular. Maknanya India ke engkau, Cina ke engkau, Melayu ke engkau, Jawa ke engkau, semua sama sekolah SD ataupun SMR, semua sama begitu. Itulah sepatutnya yang bagusnya kan, ikut pada negara. Tak perlulah ada sekolah bangsa lain, ini sekolah bangsa Cina, bangsa India, tak perlu sepatutnya kan. Seolah-olah kita seperti nak memecah belahkan perkauman. Sebenarnya betul terang saya katakan saya tak setuju sebenarnya sekolah vernacular ni guys, sekolah lain-lain bangsa ni seperti yang ada di Malaysia. Tapi nak buat macam mana, sebab benda tu pun yalah, kita tak boleh cakap apa guys. Apa yang kerajaan dah buat, apa yang dah ada, kita terima je lah. Itulah sebab baiknya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia atau YouTuber Malaysia mengenai orang India yang fasih berbahasa Indonesia. Ini mungkin menurut orang Indonesia sangat hal biasa jika orang keturunan India itu fasih berbahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ini biasa-biasa saja, tapi kalau ini berbeda jika ini terjadi di Malaysia. Karena di Malaysia warga negara, jika di Malaysia orang India itu tidak fasih berbahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia melihat orang India di Indonesia fasih berbahasa Indonesia, mereka sangat heran. Karena di negaranya tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa warga negara Malaysia yang berbangsa India ini di negara Malaysia tidak fasih berbahasa Melayu. Mereka hanya mampu berbahasa India ya teman-teman. Jadi tidak heran jika orang China ataupun India yang ada di Malaysia ini tidak mampu berbahasa Melayu. Mereka cenderung memakai bahasa ibunda mereka. Seperti India ya mereka memakai bahasa Tamil. Begitupun juga China, dia memakai bahasa Mandarin ya teman-teman. Jadi itulah kehebatan bangsa Indonesia. Apapun suku bangsa, ketika dia tinggal di Indonesia, maka mereka wajib menguasai bahasa Indonesia. Yang terjadi sekarang, orang China atau orang Tionghoa, jika dia tinggal di Indonesia, maka mereka fasih berbahasa Indonesia, dan mereka juga fasih berbahasa daerah mereka. Kita lihat bersama-sama bagaimana warga Tionghoa yang ada di Indonesia ini fasih sekali berbahasa Indonesia, bahkan tidak mau berbahasa Mandarin, sangat sedikit jumlahnya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.